Penangkapan Gatot Brajamusti semakin menguak sisi buruk sosok mantan Ketua Parvi. Bukan hanya soal kepemilikan narkoba dan senjata api, kasus dugaan pelecehan dan pemerkosaan anak di bawah umur kian menebalkan citra buruk sepak terjang di Dengkot Padepokan Brajamusti itu. Sialnya, penyanyi Reza Artamevia disebut-sebut terlibat aksi buruk selama berguru pada Gatot. Pasca pengakuan korban, kabarnya kondisi Reza kian tersudut. Tekanan batin seakan terlihat pada Reza dengan rambut baru saat memenuhi panggilan rehabilitasi di BNNP NTB. Benarkah demikian? Kondisi stop, jangan yang ke atas. Jangan yang ke atas. Selain soal Gatot, tekanan batin Reza seakan bertambah setelah kabar hasil pemeriksaan tes urin yang menyatakan negatif kini menjadi polemik. Tak hanya itu, namanya seringkali disebut-sebut oleh korban dugaan pelecehan. Reza yang dianggap tahu banyak soal kasus asusila itu, kabarnya dijadwalkan bakal diperiksa pihak kepolisian hari Rabu siang ini. Sayang, Reza bungkam dan berlalu begitu saja saat dimintai keterangan soal rencana pemeriksaan dirinya. Halo Mbak Reza. Mbak Reza, Anda diseret kasus perkosaannya dan pelecehan seksual Gatot, gimana Mbak Reza? Hai. Disebut-sebut terlibat. Gimana? Anda terseret Mbak? Permisi. Melalui kuasa hukumnya, Reza membantah tudingan yang menyebut kedua anaknya pernah dilecehkan Gatot saat melakukan pengobatan. Begini. Yang namanya kasus asusila, kasus narkoba, kasus itu harus nyata. Ada barang buktinya, bukan rekamannya. Ya kalau aku sih ya belum tahunya ya. Aku belum dengar dari sendiri. Tapi kalau itu benar, itu kan apa ya? Itu bukan apa ya? Itu sakit kan itu. Jika Reza memilih diam di tengah proses pemeriksaan, Gatot Brajamusti angkat bicara soal tudingan pelecehan dan pemerkosaan anak di bawah umur yang disebut-sebut dilakukannya sejak tahun 2007. Nggak ada perkosaan nggak? Itu ada yang Bukan hanya Gatot, Wahyuhono Adi lelaki yang mengaku kerabat Gatot membantah tudingan banyak pihak yang terkesan menyudutkan sang guru. Adi mengaku heran dengan Elma Tiana yang menyebut pengobatan Gatot menggunakan aspat alias kristal putih yang dibakar. Saya kaget, cukup heran kenapa ET bisa seperti begitu, kelakuannya saya nggak ngerti. Nah, yang namanya aspat itu sih kalau saya rasa bukan menjadi bahan yang dirahasiakan ya. Tidak sebejat itulah, itu keterlaluan, karena Gatot bukan begitu. Terlepas dari sejumlah bantahan, 9 tahun bukan waktu yang singkat bagi Elma Tiana untuk melupakan kenangan buruknya bersama Gatot Brajamusti. Kabarnya kini Elma mengalami trauma dan takut jika dipertemukan dengan mantan guru spiritualnya itu. Benarkah demikian? Ya, saya nggak bisa. Ya, saya takut karena saya jangankan bertemu orang ya. Lihat rumahnya aja saya nggak bisa gitu ya, karena ya itu mungkin saya punya trauma masa lalu gitu, jadi kayak orang yang takut, deg-degan gitu, dan bukan apa ya, trauma aja gitu. Jadi itu namanya trauma. Oke. Ya namanya trauma itu kita tidak bisa melawan ya, karena pasti butuh pemulihan, butuh waktu untuk bisa kita kembali seperti semula. Dan Pokoknya itu lama sekali. lama ya. Ya. Pokoknya juga untuk Mbak Reza ya, mudah-mudahan bisa segera selesai permasalahannya dan bisa segera bertemu dengan teman-teman media kembali untuk menceritakan perkembangannya seperti apa. Ya, tapi by the way itu bagus ya, rambutnya makin fresh loh, cantik loh itu. Salah fokus kamu. Salah fokus ya, sorry. Iya, Oke, ya kalau tadi kita lihat bagaimana kasus Gatot Brajamusti yang terus bergulir, ini ada satu lagi perseteruan keluarga antara Mario Teguh sang motivator dengan Aryo Kiswanar, sang anak yang tak diakui. Nah, ini juga seru banget nih. Ini kan juga belum ada penyelesaiannya ya, Yuki ya? Belum sama sekali, malah ini baru bermunculan dari, maksudnya bisa dibilang apa ya, saksi-saksi juga, korban mungkin, dan
tersangka gitu. Betul. Cih. Ilah tersangka. Keren banget ya sih. Kayak kalau misalnya di acara apa berita Indonesia siang gitu ya, kayak yang sipir cantik kayak gitu kan. Oh ya my tersangka. God. Oke. Baiklah, dan nanti kita akan lihat ya kira-kira seperti apa perkembangan dari Mario Teguh dan anaknya. Sesaat lagi tetap di Obsesi. Apalagi menyangkut keluarga saya dan ibu saya, ibu kandung saya sendiri, saya rasa saya harus berdiri di depan. Ayo kamera.